Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita simak kajian nomor 76. Bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil murid ayyusi al-adab fatu'akharul uqubatul anhu fayaqulu law kana hadha su'al adab lakuti'al amdadu wa ujabal ibad faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamu maqamal abdu wa huwa la yadri walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turid. Setengah dari tanda kebodohan murid jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya. Lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa, tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah ada kalanya telah diputuskan bantuan atau karunia dengan jalan yang ia tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia dijauhkan, padahal ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsumu. Jadi seseorang yang ingin dekat dengan Allah, iman naik turun. Kadang dia berbuat maksiat, tapi dia merasa kalau Allah tidak suka pasti saya ditegur. Jadi dia tidak merasa bahwa andai kata termasuk dosa, tentu Allah akan mencabut karunia-Nya, padahal tidak bertambah jadi lebih baik saja itu sudah merupakan teguran. Harusnya kan meningkat terus, nikmatnya ngaji, nikmatnya tahajud, nikmatnya sedekah. Nah, tidak ada peningkatan ini pun sudah merupakan teguran. Kalau kita berbuat maksiat tidak meningkat, dan yang lebih repot lagi, dicabut nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya ngaji yang biasanya lancar jadi berat, yang ke masjid biasanya di saf yang pertama jadi senangnya saf belakang, nanti jadi datangnya terlambat ke masjid. Ini sudah merupakan pencabutan karunia yang sebetulnya merupakan sesuatu yang harus kita cemaskan, karena makin lama dicabut. Makanya Rasulullah selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling sering dibacakan Rasulullah SAW. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, karena kalau tidak dicabut itu iman turun naik. Hadirin, jangan GR kalau kita berbuat dosa tapi tidak ada peringatan dari Allah, padahal tidak ningkatnya amal aja sudah peringatan. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang disukai Allah, itu ada 3 cirinya. 1, dia diberi kemudahan untuk bisa ibadah, melakukan amal yang Allah sukai walaupun dia tidak begitu berniat. Baca Quran salah, duduk di sebelah ada yang membantu mengoreksi. Dia malas tahajud, bangun jam 3 dan tidak bisa tidur lagi. Mau makan, ternyata ketemu teman-teman yang saum, jadi ke bawah saum. Ada orang yang tidak begitu berniat, tetapi kondisi itu terkondisikan untuk taat. Ini ciri-ciri ini. Jadi digiring oleh Allah tuh untuk bisa sholat tepat waktu, berjamaah di masjid,
untuk bisa senang dengan Quran, untuk bisa senang dengan Rasulullah SAW, untuk bisa tobat. Ada aja jalannya yang padahal dia sendiri tidak berniat. Mungkin di antara yang hadir ini juga ada nih yang memang tidak niat ke pengajian, tapi diajak oleh teman, dipaksa, udahlah tunggu sebentar di luar hujan, dengerin aja ceramah, duduk aja di sini. Nah, ini adalah salah satu karunia ketika seseorang dikondisikan oleh Allah untuk bisa taat padahal dia tidak punya maksud untuk taat. Yang kedua adalah digagalkan oleh Allah kalau dia berusaha maksiat. Pengen nonton sepak bola ketiduran, pengen ya jatuh cinta suka ke seseorang, ternyata seseorang itu nggak suka sama dia. Mau janji ketemu, ternyata ketemu dengan neneknya. Mau maksiat mata, gagal. Mau buka HP, ada yang nggak bagus, kecemplung HP-nya. Kalau kita digagalkan dalam maksiat, itu pertolongan Allah. Mau ngebohong, lupa bohongnya. Mau nyontek, ketinggalan contekannya. Kalau orang diberikan kesulitan oleh Allah berbuat dosa, itu ciri-ciri tuh. Makanya yang ditolak dan diputuskan oleh seseorang yang dicintainya tuh boleh jadi salah satu bentuk karunia. Jomblo itu bukan berarti kehinaan. Siapa tahu jomblo itu merupakan perlindungan dari Allah, karena yang tidak jomblo yang punya pacar malah dosa. Jadi kalau kita mau berbuat dosa dan terhalang, gagal, itu merupakan karunia. Keinginan yang tidak terkabul itu juga bisa merupakan karunia. Kalau keinginan itu hanya akan nambah jauh dari Allah. Kita mau dapat hadiah tapi tidak jadi. Boleh jadi hadiah ini yang akan membuat ujub, ria, takabur. Mau jadi juara berkuda atau juara memanah, meleset yang terakhir padahal nilainya sudah bagus, padahal sudah membidik semaksimal mungkin. Kenapa tidak jadi juara? Boleh jadi ini pertolongan Allah, karena kalau jadi juara akan ada ujub, ada sombong, ada ria, ada dengki. Muazin suaranya merdu, menjelang azan mau ke toilet, diganti oleh yang lain azannya, karena Allah tahu niatnya tidak ikhlas. Ada calon mertua, digagalkan aja dengan ke toilet ya. Jadi kegagalan beramal ini, kegagalan berbuat dosa ini merupakan salah satu indikasi orang itu disukai Allah. Yang ketiga, akan selalu terbuka baginya hajat, ada aja urusan, keinginan, masalah yang membuat dirinya tuh ke Allah tuh selalu menghibah. Jadi ada saja urusan yang membuat dirinya dengan Allah tuh tidak bisa jauh. Urusan anak, urusan suami, urusan istri, urusan keuangan, yang membuat dirinya tuh tidak bisa lepas untuk berhajat kepada Allah terus-terusan. Ada yang bikin tegang jadi doa, ada yang bikin cemas jadi bergantung ke Allah. Ada kejadian-kejadian yang membuat dia selalu terkait ke Allah. Ini merupakan ciri-ciri. Karena ada orang yang diberikan lancar. Ya, contoh yang sering diungkapkan, kalau pesawat goncang, ada apa? Yang salah tuh udah normal ya. Kalau pesawat goncang, ya Allah, atau di sini aja. Coba kalau ada gempa sedikit saja gempa, ya Allah, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kadang-kadang digoncang
dengan berbagai kejadian supaya kita terus bersandar ke Allah. Lagi duduk, ada anjing, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Padahal anjing iseng, cuman aja gitu. Tidak minat gigit dia, ada tulangnya juga kurang. Ada aja. Tiba-tiba lewat silau, boleh dimatikan lampunya. Ya. Ya begitulah. Nah, ciri orang yang rada jauh dari Allah sebaliknya, mau berbuat taat teh susah, mau tahajud susah, mau ke masjid susah, ada aja urusan halangan yang membuat tidak jadi ke masjid. Mau sholat tepat waktu teh susah, mau ngaji susah, mau sedekah ada aja keperluan gak bisa sedekah lagi. Pada saat yang sama mau berbuat maksiat teh lancar, sekali kedip 15 akhwat yang naksir tuh ya. Lancar pokoknya mah, jadi playboy cap 2 cula. Hati-hati ini yang dilancarkan oleh Allah bab love story-nya, boleh jadi ini salah satu ciri kita tidak disukai Allah. I love you, dia langsung you love I. Hampir di tiap pengkolan, di tiap belokan banyak yang menaksir, dan dia habis waktunya untuk maintenance yang 15 itu. Tidak ada waktu untuk mendekat ke Allah. Tidur juga pulas, bangun jam 6. Susah sholat subuh ini. Tapi kalau mau nonton yang tidak ada manfaatnya lancar, tidak ada hambatan. Korupsi juga, mau korupsi 2 miliar, dapatnya 20 miliar. Orang-orang yang dilancarkan maksiat itu ciri-ciri orang yang tidak disukai Allah. Dan yang ketiga, yaitu tidak ada keperluan ke Allah tuh. Kadang-kadang urusannya serba lancar, serba cukup, tidak ada, jadi ke Allahnya tuh tidak ada aja gantungan bersandarnya tuh. Jadi hati-hati nih, banyak yang anggap ujian itu kepahitan, padahal kelapangan, kemulusan yang tidak membuat bersyukur itu merupakan bagian daripada ujian berat juga. Nah begitulah, pada mikir sekarang ya, kita senang lancar, boleh ingin lancar bagus, tapi syukur. Jadi yakin kelancaran ini karunia Allah, jangan sampai lancar itu melupakan ke Allah. Harus yakin mudah, lapang, lancar, serba enak itu merupakan ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memang bersyukur atau tidak. Kalau jadi syukur, alhamdulillah. Ya begitulah hadirin, makanya waspada kalau kita berbuat dosa itu bagus sih kalau banyak kegagalan dalam dosanya. Makin banyak kegagalan dalam dosa itu merupakan ciri orang yang disukai Allah. Kalau lancar, tiap mau berbuat maksiat lancar, ciri-ciri orang yang tidak disukai Allah. Baik, ada pertanyaan silakan. Mana coba MA Al Islamiyah Jakarta, Cung. Ayo, jangan suka lihat kiri kanan, kan bawa tangan masing-masing. Terima kasih. Pengajian Al Bayyinah Slawi Tegal. Alhamdulillah. Matur suwun. Bah. Terima kasih. Ya, kita diskusi. Ada pertanyaan? Nama saya Awan A dari Jogja. Pertanyaannya yang tentang itu A, masalah yang 5 tingkatan sholat tadi ya. Oh ini yang pagi. Iya, tapi boleh A ya. Boleh. Ada kaitannya. Ini masuk kategori mana A? Kalau orang yang sholat
dia bisa nangis gitu, tapi nangisnya karena utang, Kak. Ya, nangisnya karena jomblo misalnya. Nah itu kira-kira gimana? Ini kategorinya mana? Ini karena dia bawa masalah ini, gitu. Tapi dia bisa khusyuk juga, mangga. Ya, ada nangisnya menangisi masalah, berarti tidak ingat Allah. Ada nangisnya menangisi dosa pengundang masalah. Jadi punya hutang itu harusnya tobat. Dosa apa yang membuat rezeki saya sempit sehingga saya jadi berhutang? Harusnya yang ditangisin itu dosa pengundang masalahnya, bukan dosa masalahnya, bukan pada masalahnya. Seperti seorang istri yang menangis karena suaminya titik-titik lagi. Tahu titik-titiknya apa? Beli mobil lagi ya. Suaminya galak lagi. Nah, nangisnya itu kenapa suami saya jadi begini? Ada yang menangisi sikap suami, ada yang menangisi dosa yang saya lakukan sehingga kepahitan ini terjadi di keluarga. Kalau hanya menangisi hutang, saya kira termasuk yang nomor 2 ya. Nomor 1 kan nomor tidak peduli sama sekali sholat. Yang kedua dia peduli kepada rukun syarat sholat tapi tidak peduli ke hatinya. Yang ketiga itu dia peduli kepada sholat dan dia berusaha keras berjuang untuk khusyuk. Yang keempat itu sudah menikmati sholat dari sudah tidak ada godaannya. Nah yang kelima ini adalah yang sholatnya itu sudah tenggelam, merasakan keagungan, kecintaan kepada Allah. Ya kita paling nomor 3 paling tinggi kelihatannya kalau saya sih ya, sholat perjuangan gitu. Jangan sibuk mikirin utang, tidak selesai dengan dipikirkan. Sibuk mikirin dosa, akan diselesaikan oleh Allah hutangnya. Punya dosa enggak? Ya. Jangan nyebut pasti, itu teh pembelaan diri. Punya dosa tidak, melimpah ruah. Nah itu yang dipikirkan. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Irfan izin bertanya, macam mana dalam semua perbuatan dan ibadah untuk menjadi ikhlas dan tidak ujub dan tidak riak? Macam-macam ya. Malaysia ini tuh ya. Siapa? Iya. Ya siap. Ada Malaysia lelakinya nih, aduh lah. Malaysia akhwat langsung bergerak ya, gembira. Kalau ditolak berarti karunia. Masih kecil akhwat. Apa pertanyaannya? Macam mana supaya tidak riya, begitu? Dalam setiap perbuatan dan ibadah. Ya, begini pokoknya semua amalan penyakit hati itu timbul karena lupa kepada Allah. Kalau yakin terus Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Itu lebih mudah mengendalikannya. Tapi karena lupa kepada Allah, maka jadi ingat kepada makhluk. Makanya zikir terus. Sebetulnya yang menghafal Quran itu zikir, tapi yang membuat tidak bisa bagus itu niatnya. Ya, mau apa hafal Quran? Kalau menurut saya sih sederhanakan saja. Ingin setiap huruf itu membuat semakin dekat dengan Allah. Jadi semakin banyak membaca Quran semakin dekat. Tidak usah pikirkan terlalu banyak jadi hafiz atau tidak. Yang dipikirkan bagaimana setiap huruf yang dibaca Allah ridho. Berarti tidak ada jalan lagi untuk dipuji orang. Ingin jadi hafiz Quran itu berpeluang riya juga ada.
berpeluang ujub juga ada, berpeluang dengki ada. Kita ingin aja setiap huruf yang saya baca semakin membuat Allah suka kepada saya. Selesai. Jadi menghafal banyak semakin disukai Allah. Mem, ayo. Tapi selalunya macam bangga gitu sama perbuatan diri sendiri. Itu karena lupa ke Allah, ya kan? Dan mudah bagi Allah mengambil semua kemampuan kita. Sudah hafal, Allah mau ambil, lupalah. Macam lupa gitu. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Lili izin bertanya. Bagaimana pandangan tentang Al-Quran menghalang maksiat atau maksiat menghalang Al-Quran? Oh, bingung nih. Ulangi. Al-Quran menghalang maksiat atau maksiat menghalang Al-Quran? Oke, yang pasti maksiatlah yang menghalangi orang bisa dekat dengan Quran. Semakin mulutnya suka bicara sia-sia, semakin malas membaca Quran. Kalau Al-Quran justru penghalang maksiat. Kalau orang senang ke Quran, mulutnya tidak akan suka bicara sia-sia. Orang yang jarang baca Quran, mulutnya akan mudah bicara sia-sia. Kalau baca Qurannya ikhlas. Paham tak? Paham. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul dari SMA DT. Izin bertanya, bagaimana? Fajrul SMA DT. Ya. Kenapa kamu ada di sini? Ini kan buat lelaki di sana. Ada apa? Ada kegiatan OSIS. Oh iya. Karena kalau santri SMA, SMP, SMK Ikhwan tempatnya di Eko Pesantren. Mereka lebih terpelihara, jarang lihat akhwat. Kalaupun beda jenis paling kuda ya di sana. Izin bertanya, kan kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara membedakan karunia tersebut antara benar-benar karunia sama istidraj? Terima kasih. Karunia Allah yang asli itu dilengkapi dengan syukur. Jadi Allah ngasih minum dan hati kita ingat minum ini dari Allah, bertambah-tambah karunianya. Jadi karunia yang asli itu adalah yang kalau kita diberikan juga kelengkapannya itu syukur. Itu karunia yang besar. Kayak adik sekolah di DT, itu disyukuri karena tidak mudah masuk sekolah di sini, benar? Tapi ada yang sekolah di sini tidak merasakan sebuah karunia. Padahal jelas banyak kemudahan untuk ibadah di sini. Nah, tapi kalau sudah diberikan di sini, diberikan rasa syukur, itu bertambah karunia. Terakhir. Assalamualaikum, nama saya Haikal dari MA Al Islamiyah Jakarta. Mau nanya, bagaimana caranya jadi yang disayangi sama Allah Subhanahu wa taala? Ingin disayangi Allah, amalkan amalan-amalan yang disukai Allah. Kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ingin diridhoi Allah. Ridho Allah di mana? Ridho Allah ada pada amal-amal yang disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Cari, makin banyak kita tahu amal yang disukai Allah, kita disukai Allah kalau diamalkan. Ya. Jadi kuncinya ada harus belajar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang tawakal. Innallaha yuhibbut
Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Gitu deh. Jadi cari tahu kalau ini sebuah amal disukai Allah, amalkan. Allah mencintai amalan yang utama sholat tepat pada waktu, amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, setiap muslim itu kan punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, bagaimana ketika kami ingin berdakwah tapi merasa diri itu belum bisa jadi teladan? Itu harus, apakah sarannya apakah riadoh dulu, perbaiki diri dulu, maksudnya enggak ke lingkungan yang akan didakwahi itu, menjauh dulu dari lingkungan tersebut untuk perbaiki diri dulu, atau langsung aja berjalan sambil perbaiki diri sambil berdakwah juga? Karena merasa belum bisa sih jadi teladan, karena orang-orang sekitar tuh masih ngelihat ya saya ini masih gitu kurang baik, tapi takutnya jadi diomongin di ini apa sih ya gitulah pokoknya. Apa ini teh ngomong apa dari tadi tuh? Jadi begini, dalam dakwah itu luas sekali. Asal niatnya dakwah, belajar juga sudah menjadi bagian dari dakwah. Saya niat ini mau pulang ke kampung, mau pulang ke orang tua dakwah, maka saya belajar dulu di pesantren. Ini pun sudah menjadi bagian dan niatnya juga dakwah, belajar di sini. Ya. Dan dakwah itu tidak harus selalu bicara. Kadang-kadang memunguti sampah aja sudah jadi dakwah. Jadi kebersihan sebagian dari iman, tapi tidak mengut sampah malah bisa jadi pembalik dakwahnya. Dakwah dengan perbuatan itu lebih kuat dibanding hanya dakwah dengan perkataan. Contoh, bahwa perbuatan itu lebih banyak maknanya. Tersinggung tanpa sepatah kata pun. Tersinggung ya enggak? Sakit hati. Makanya Rasulullah SAW jumlah dakwah dengan perbuatannya sangat melimpah dibanding dengan perkataan beliau, betul? Dan yang dakwah yang terkuat itu klik antara perkataan, perbuatan, hati sama. Ini berarti dimanapun berada dia akan punya kekuatan. Yang bahaya tuh bagus kata-katanya tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, apalagi tidak cocok dengan keadaan hatinya, bubar dakwahnya. Dan ingat, dakwah itu tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Yang membulak-balik hati orang lain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut dihina orang karena kita belum bisa bicara bagus ya. Boleh jadi dengan kesabaran kita pun sudah menjadi dakwah. Kita kena masalah tapi tidak berkeluh kesah, itu pun sudah menjadi dakwah. Banyak sekali medan dakwah itu. Tidak harus selalu mengandalkan kata-kata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang mencintaimu, yang dicintai olehmu. Golongkan kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar senantiasa hati ini ingat padamu, agar senantiasa bersyukur dalam segala keadaan padamu, agar bisa menjadi hamba yang berbakti kepadamu dengan benar. Ya Allah, istiqomahkan kami, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.